Ini dia Winnie udah masuk. Welcome Hai, Winnie. thank you. Oh, kayaknya geli kali ya. Udah lama gak jumpa gitu. Jadi kok ketemuannya kok kayak geli gimana gitu. Kayak tiba-tiba langsung ajak podcast kan? Ya, gak ada angin, gak ada hujan. Win podcast yuk. Udah lama gak ketemu ini. Ya. Kau di Malaysia, aku di Medan ya jauh. Bilang gitu. Hmm. Ya. Gimana kabarnya? Aman di sana? Ya, salah juga gue jawab alhamdulillah. Ya, jangan dong. Kita mau tampil di YouTube. Aku gak mau dikejar ormas lagi. Aku udah pernah dikejar ormas loh. Iya, serius loh. Iya, serius. Oke, so ya di sini lumayan ya oke lah gitu. Udah pernah kena COVID? Bersyukurnya sih belum ya, cuman Belum ya ya? nggak tahu, belum pernah. Cuman ya nggak tahu kedepannya gimana ya kan. Ya, harus kena. Iya, sumpah jahat banget weh. Enggak. Kan kalau misalnya kena kan dapat antibodinya kan yang original. Vaksin kan istilahnya kan KW dari luar. Kalau misalnya kena kan udah memang original gitu. Temennya aku bisa dibilang temennya aku. Iya pastilah temen gimana ya. Suka-suka aku yang ngomong. Ya, jadi dulu kami tuh satu sekolah. Malah bangku kami itu sebelahan. Dan Winnie ini terkenal sangat usil ya teman-teman ya. Balik deh, kayaknya kamu sih yang usil bukan aku. Iya. Jadi Winnie ini dulu aku waktu lagi belajar untuk Olimpiade Mate kan. Nanti dia mau ganggu ya aku, tiba-tiba random aja gitu. J beli Karageo. Kau nengok lah aku lagi ngerjain soal. Aduh ini Winnie ini aduh gak ngerti lah aku. Memang iseng kali ini orangnya ini. Kayaknya yang iseng kamu sih, bukan aku sih. Orang sih. Iya, jadi Winnie ini yang aku tahu kuliah udah pasti bukan di Medan, apalagi di Indonesia. Enggak di Indonesia, Win. Di mana kuliahnya? Dekat-dekat aja kok, negara tetangga. Oh, negara tetangga. Malaysia ya, Malaysia ya. Iya, benar. Udah berapa kali jumpa sama Upin Ipin? Mengerikan. Belum jumpa sih, nggak pernah ketemu orang asli. Waduh, Uncle Mutu udah jumpa, Uncle Mutu. Itu katanya XABCD-nya enak. Roti kosong ada, roti itu ada, roti sari, goreng lagi, nasi lemak, nasi goreng padang. Belum juga sih. Waduh, agak ngawur ya. Jadi ini podcast juga sekalian kami cuman temu kangen aja sesama kawan yang saling mengganggu. Enggak sih, dia lebih banyak mengganggu aku sih daripada aku ganggu dia. Ji. Oke. Jadi Winnie kuliah di Malaysia. Di universitas apa? Di Terrace University. Aduh, aku agak payah bahasa Inggris guys ya. Taylor. Taylor's University. Iya. Hmm. Oh, itu yang di Selangor kan? Kok tahu? Iya, aku baca sambil aku hidupin Bixby aku. Mana enak di sana? Tadi kau bilang. ulang. Gimana Ulang. enak di sana? Ya, lumayan sih. Oh, jurusan apa kamu ngambil di sana? Bachelor of Mass Communication, majoring in PR and Marketing. Bahasa Indonesianya apa ya? Public Mass speaking apa lah gitu ya? Komunikasi, ya. Komunikasi marketing lah gitu ya. Marketing sama PR. PR, public relation ya. Yes. Masih jago aku bahasa Inggris. Gak sia-sia aku joki TOEFL sama si Madeline ya. Ya dong. Kalau enggak sia-sia dong sama ini belajar bahasa Inggris di sekolah. Oh iya pula. Malah miss-nya malah orang Batak juga ya kan semarga sama aku. Walah. So ini kita santai aja. Kuat aja ngomongnya. Gak karena Winnie ini terkenal teman-teman waktu aku dulu padahal kami bangkunya sebelahan. Cuman dia ngomong itu selalu bikin sakit kuping aku. Asal ngomong, "Hah? Apa Win? Hah? Hah?" Asik aja aku ngomong sama dia. Malah ada satu lagi namanya Angeline ya. Sumargo ya. Waduh, itu lebih kecil lagi suaranya. Itu kayak apa namanya?
pin jatuh aja gitu, gak ada kedengaran, sumpah aku. Capek kali ngomong sama orang ini dua. Iya, iya. Iya, dia juga cukup sabar orangnya dan masih menjomblo. Siapa tahu ada yang berminat. Dulu ada, cuman sayangnya udah ke Taiwan ya. Jangan dibahas ya, jangan dibahas ya, jangan dibahas ya. Jangan. Jangan, oke. Itu rahasia gosip-gosipan antar tetangga sebelahan dulu. Jahat banget lu, Jen. Oh ya, ini sekarang udah semester berapa? Semester 5 sih. Semester 5. Oh, berarti sama ya, masuknya tahun 2019 ya? Ya, 2019. 19 tamat, berarti kau langsung ke Malaysia? Maksudnya? Kita tamat tamat sekolah berarti langsung ke Malaysia gitu ya? Enggak lah. Pasti ada proses lah. Oh iya, maksudnya iya pula lah. Maksudnya Iya pula ya, pasti ada proses ya. Aku pun suka hati aku aja habis habis prom night langsung beli tiket, kau tiba-tiba aku mau pergi ya. Iya pula lah ya. Sebenarnya yang mau ku pertanyakan itu kenapa kepikiran ke sana gitu. Padahal kan ada yang dekat misalnya kayak UPH atau Unpri atau kok ku sebutin ya enak kali orang itu. Politeknik WBI. Biar dibayar beasiswaku. sebenarnya kenapa alasan aku untuk milih nggak di Indonesia? Yang pertama itu karena menurut aku ya yang pertama tuh aku bisa mandiri kan. Jadi kayak apa-apa tuh sendiri. Misal lah contoh yang paling gampang aja. Kalau misalnya di rumah kan masih ada kayak bibi, kakak, apalah gitu kan. Yang bisa ngebantuin kita kayak misalnya baju kita mereka juga yang cuci. Sementara kalau misalnya kita di negara orang apa-apa kan kita sendiri. Baca. Jadi kayak beda sih. Terus yang kedua, menurut aku juga pasti kebudayaannya tuh berbeda. Jadi di sini juga kayak bisa belajar dua bahasa sekaligus gitu loh. Oh, dua bahasa. Yang pasti kayaknya salah satunya Melayu ya, karena kan yang ku tahu kau bisa Mandarin, ya Hokkien udah pastilah. Itu bahasa kita sehari-hari gitu kan. Melayu sebenarnya kalau selama aku di sini ya, yang aku tiap kali ketemu orang tuh biasanya mereka antara ngomong English atau Mandarin. Melayu English ada, atau cuma kayak agak ketemunya lebih banyak kan mungkin orang Tionghoa juga. Jadi kalau soal bahasa Melayu ya agak kurang sih menurut aku. Kecuali memang bahasa Melayu digunakan sama orang Malaysia itu sendiri gitu. Tapi Oh, kalau kayak misalnya kita orang Tionghoa yang ada keturunan Chinese gitu, mereka tuh biasanya antara English atau Mandarin sih. antara Inggris atau Mandarin ya. Oh, karena soalnya waktu ya aku kan biasa tiap 6 bulan sekali nemenin mendiang kakek waktu masih hidup. Yang udah mati ya gak mungkin lagi kan ke sana kan. Waktu masih hidup tuh ke Pineng selalu, dan biasanya di sana aku pakai Hokkien sih. Kayaknya jarang aku dengar yang Mandarin kok di Pineng. Mungkin karena beda tempat ya mungkin ya. Kalau misalnya di Pining itu memang mereka tuh lebih ke Hokkien. Kalau misalnya kita ngomong orang Tionghoa ya, itu lebih ke Hokkien. Apalagi rumah sakit. Malaysia kan kenal dengan identiknya itu kayak ke rumah sakit kan. Biasanya orang untuk berobat ke Pining ya kan. Nah biasanya itu pasti mereka ya, yang di Pining itu mereka bisa bahasa Hokkien. Sementara kalau di Malaysia di kayak Kuala Lumpur gitu, kalau Hokkiennya mereka itu agak beda menurut aku. Agak jadi beda. Kayak iya. Gimana bedanya? Jadi mereka kayak ngomong apa ya, Konghua gitu. Kayak bahasa Konghu gitu. Tapi dia mirip kayak bahasa Hokkien tapi itu bukan bahasa Hokkien. Even kadang aku gitu. dengar mereka ngomong aja aku kayak ngomong apa sih? Nggak tahu gitu. Oh gitu ya teman-teman, sedangkan dia aja bingung, apalagi aku yang mendengar gitu ya. Agak sakit memang kepalaku, tapi kayaknya dulu aku aman-aman aja sih. Itu kemarin kok nggak salah aku di, apa ya namanya ya,
halaman Pulau Tikus ya kalau nggak salah itu penginapan kami, karena dekat sama rumah sakit apa kan Adventist ya yang dekat sana. Oh iya, iya tahu. Nah, jadi kalau mesen ayam aku biasanya pakai bahasa Hokkien gitu. Cuman memang kadang ngeselin aja aceh-aceh yang di sana. Jujur aja, aku kan kemarin tuh mesen mie pangsit, kenapa mie aku cuman pakai kecap asin, Ci? Gak ada Maksudnya kuahnya. mie hitam gitu ya? Iya, aku kan pangsit ya. Dia ngomong cepet gitu kan karena rame gitu kan. Aku pun nggak gitu dengar gitu kan karena opung aku sambil ngajak ngomong kan. Iya, aku iya kan aja. Punya opungku ada kuah, punya aku pakai apa kecap asin aja. Aku kayak cuman orang ini makan apa gak darah tinggian semua makan asin-asinan gitu. Tapi rasanya itu asin-asin banget kah atau gimana? Kayaknya enggak juga sih, kayaknya pas juga cuman lebih ke asin ya gitu sih. Nggak tahu aku Tapi apa setahu namanya. aku ya, kalau mie pangsit di sini kebanyakan emang warnanya kayak gitu. Oh, agak Heeh. lain ya di sana ya. Yang Ya, kayak kau bilang lain, tadi ya, budayanya pun lain di sana ya. benar. Nah, terus ini kan masalah kuliah ya di Taylor University. Jago pronounce aku. Menurutmu lebih enak belajar di Malaysia atau di Indonesia? Gimana ya? Kalau menurut aku sih dua-duanya itu sama aja sih sebenarnya, mau kamu kuliah di luar negeri kayak mau kuliah di Indo kayak sama aja semuanya. Kalau menurut aku ya. Cuman ya bedanya itu positifnya adalah kita bisa lebih mandiri kalau misalnya di luar. Lebih Karena di mandiri luar ya. itu nggak ada siapa-siapa, ya. Oh, ya kenapa gak keluar kota aja gitu yang ngekos gitu kan nggak ada siapa-siapa juga. Karena kau pun di sana kan ada Angelin, ada Verina, Nggak ada juga sih, Helen. soalnya beda kampus kita. Oh, beda Beda kampus. kota. Iya, benar. Oh, kupikir karena kalian sering sama entah satu kampus apalagi satu apartemen gitu kan. Enggak, beda banget. Oh, beda. Pantes kok kayak gak pernah bikin konten lagi. Biasanya kan nge-live, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba nge-live aku masuk. Ngapain tiba-tiba masak orang ini? Iya. Terus ya ini kan kita kan ngomongin pendidikan di luar ya. Nah, menurutmu bedanya pendidikan di Malaysia sama di Indonesia itu gimana? Eh, menurut aku sih ya sebenarnya nggak ada bedanya juga sih ya menurut aku. Cuman kalau mungkin bedanya kalau di Indo kan ada skripsi, bener nggak? Iya, iya benar benar Tapi benar. kalau kita itu sebenarnya lebih ke, nggak tahu ya kampus lain, cuman kalau di kampus aku, kita tuh mesti magang dulu. Setelah magang kita harus buat report, habis itu kumpulin. Ya sama dong, di sini juga Tapi magang, bikin laporan PKL. skripsi kan beda lagi kan. Maksudnya skripsi kan kayak apa yang kalian pelajari gitu kan dari Enggak sih, skripsi lebih ke kampusnya. penelitian. Iya enggak sih netizen kalau aku salah kabari ya. Nanti tiba-tiba masuk ke TikTok ini katanya, waduh ini mahasiswa apa ini katanya. Bahaya netizen Indo ini. Udah kalau Jadi kalau kayak gitu gak usah di ini, gak usah masukin dulu. udah nggak apa-apa. Jadi di sana tuh ada skripsi nggak sih atau gimana? Lain ya? Kayaknya lain sih menurut aku ya. Di sana Karena emang kalau sistemnya gimana? reportnya, karena kalau misalnya report tadi yang aku bilang itu, kita tuh kayak misalnya lebih ke arah kantornya sih untuk magang. Jadi Oh. misalnya tuh kayak kamu dari hari pertama kamu perlu buat kayak misalnya kamu hari pertama ngapa-ngapain, terus nanti setelah 1 minggu gitu kegiatannya harus kasih supervisor, terus dia Mhm. harus tanda tangan segala macam, harus komen A, B, C, D gitu-gitu. Terus nanti pada akhirnya kita kumpul-kumpulin, terus ya udah pas nanti kita mau berhenti dari magang itu, kita perlu kasih dokumen lagi yang lain gitu. Jadi kita harus ngumpulin gitu. Oh, jadi istilahnya skripsinya kalian itu adalah laporan dari magang tadi, penilaian si Ya, supervisor benar, tadi. benar. Oh, pantas ke sana kau ya. Kayaknya udah kau dengar desas-desus abang Enggak, kelas enggak, kita. enggak, Oh, enggak. enggak. Aku nggak pernah tanya.
nggak pernah tanya soal gini-gini, nggak pernah. Oh ya, jadi teman-teman memang si Winnie-nya agak lebih serius daripada aku yang selalu bercanda gitu. Jadi memang agak tegang aja gitu mukanya. Karena tadi baru pertama kali ya podcast sama orang ya. Iya, samanya sama saya. Oh, selama ini sama setan lumayan lucu ini. Nggak bercanda, Lumayan. bercanda. Jangan. Sama setan. Ya, cukup lucu punchline yang kau berikan. Ya, pertanyaan berikutnya. Apa tadi? Yang udah pasti tidak lain tidak bukan. Biaya hidup di sana gimana? Murah kah, mahal atau standar gitu? Ya Mahalan pastinya sana atau sini? lebih Itu juga aku mau tahu. Menurutmu mahalan sana atau sini? sama aja sih sebenarnya. Sama aja? Nggak terlalu Free? beda jauh lah, nggak terlalu beda jauh, beneran. Iya ya. Apa kemarin memang kami salah tempat makan ya? Makanya kayak lebih mahal rasaku di Pineng kemarin ya. Emang Pineng di mana? Hah? Maksudnya Waktu aku ke Maksudnya, Pineng, ada street food sih tempat makan gituan kan. Kalau nggak salah tuh nasi gorengnya itu sampai 10 ringgit ya gitu ya. 10 ringgit kan artinya kan 30.000 padahal street food. Apa memang aku yang salah ingat atau kami salah lokasi makan atau gimana ya? nggak memang segitu sih harganya. Oh iya. Tapi kadang juga, maksudnya ada juga yang misalnya di bawah 10 juga ada. Oh iya ya. Ya nggak mahal kali, nggak murah kali juga sih kayaknya tengah-tengah lah ya, tengah-tengah lah ya. Iya, benar. Tapi menurut aku 30.000 udah mahal sih. Kayak dulu kita waktu sekolah 15.000 udah dapat nasi karage ya. Iya sih, cuman nggak tahu sih bedanya porsi di sini sama porsi di Indo banyakkan mana. Oh iya pula ya. Yang pasti di sini lebih banyak kalau masalah nasi Padang lah. 10.000 Itu sih ya udah bisa. pasti sih. Iya, kalau 10.000 kalau aku ya pasti masih kurang. Cuman kayaknya kalau kau masih bisa lah bagi dua sama Angelin gitu kan. Oke. Ya pula lah ya kan. Itu kau di sana beasiswa atau gimana? Nggak biaya cuman bersyukurnya sih pas masuk pertama kali ada pengurangan itu sekitar 1.000 ringgit gitu. 1.000 ringgit. Iya. Oh, jadi itu sistem bayarnya uang kuliah gimana di sana? Misalnya sampai tamat langsung dibayar atau per semester kayak di sini kan Per ada yang per semester. semester. Oh, per semester. Ya. Per semesternya berapa? Tergantung, kadang kayak beda-beda gitu karena kita Hah? kadang itu ada long semester, ada short semester juga. Kalau Jadi punyamu harganya gimana? pasti beda. Ya Punyamu? beda per semester tuh beda harganya. Buset. Oh, jadi maksudnya misalnya ada yang misalnya cuma 3 bulan semester 1, misalnya semester 2 6 bulan gitu ya. Jadi beda biayanya gitu ya. Iya, pokoknya per semester beda. Oh, Mak. Per semester beda. Yang paling murah berapa? Berapa ya? Kayaknya 4.000-an gitu. 4.000-an atau 7.000 gitu. 4.000. Ya, Itu yang paling murah. Kalau yang paling mahal? 10 lebih. 10 lebih. 4.000 dikali 3.000. Kelapar dulu. Ya mantap, 12 juta ya satu semester ya adik-adik ya. Aku 7 juta aja masih juga minta pengurangan gitu ya. Di sini ya nggak apa-apa sih. Tadi sekali lagi 10.000 ya. 10.000 kali 3.000. Lebih sih biasanya kalau paling mahal. Ya mantap. 30 juta ya. Ini gimana lagi kameranya lah. Udah males aku. Disensor, gengs. Ya, satu semester udah bisa beli. Kayak kedokteran di Indonesia ya. Biayanya ya kayaknya. Yang sampai 10.000 ringgit kemarin. Kurang tahu sih. Kayaknya kedokteran di Indonesia, di Medan ya, aku tahu di Medan. Kayak agak usah disebut, nanti aku jadi bermasalah pula kan. Kayaknya 30-an sih, 20 ke 30-an. Malah kemarin ada FYP di TikTok itu sampai 70-an. Gila nggak tuh? Ya namanya kedokteran ya kan, ya nggak salah juga. Salah cucu anak orang meninggoy. Gelap. Tapi menurut aku sih pastinya lebih mahal Singapura sih daripada Lebih sini. Itu mahal udah Singapura. pasti. Ya iya. Kayaknya sih nggak kayaknya sih, harusnya sih memang lebih mahal karena
Ya kita tengok aja, itu udah bukan negara berkembang lagi, udah negara maju kan, seingat aku kan, Benar. Malaysia. Apa Singapura? Singapura. Singapura. Waduh, aku diserang netizen Malaysia, gawat aku. Sorry guys. Terus, oh ya, jadi fasilitas kalian itu di sana apa aja gitu? Misalnya kan, ya itu dulu lah. Fasilitas itu dengan 4.000 ringgit yang dibayar per semester itu apa yang kau dapat? Ya, ada perpustakaan. Terus ada ruangan student council. Terus apa lagi ya? Gitu-gitu sih. Maksudnya kita juga bisa makan di dalam kan, di sekitaran kampus. Nggak harus kayak keluar, naik mobil kemana, makan. Kayak kan di kampus ada. Jadi lebih gampang gitu. Lagi ya. Makanan di Terus kampusnya lebih murah atau lebih mahal? Kayak misalnya di Medan kan harusnya lebih murah. Cuman memang ada aja yang lebih mahal. nggak mahal-mahal banget, nggak murah-murah banget. Sedang. Nggak dibandingkan dengan makan di luar. Misalnya kayak kita biasa yaudah aku sebut aja lah. Kita kan di Metris Kalau 2 dulu misalnya kita makan di Microskill gitu kan. pastinya sih lebih mahal di luar lah kalau makan. Iya pula ya. Namanya juga di kampus. Aku pun pertanyaannya aneh-aneh aja. Jadi fasilitasnya itu ya. Di sana dosennya ada yang kayak gimana ya? Hilang-hilang timbul nggak sih? Misalnya masuk jam 8, jam 7.55 dia ngabarin, saya nggak bisa masuk, anak saya tiba-tiba jatuh sakit, anak saya tiba-tiba jatuh dari Cambridge. Enggak sih, selama ini enggak sih. Lebih manusiawi dosen di sana ya? Nggak boleh gitu, J. Ya dosen di sini kayak gitu. Kau bayangi, jam 8 masuk, aku ngantar adik aku lah gitu kan. Adik aku kan di M2 juga, masuk kita tahu 6.50. Jadi sekalian aja aku langsung ke kampus gitu kan. Jadi aku nyampe itu jam 7. Aku bantuin Kerves sekalian buka pintu, buka kunci ruangan, apa segala macam. Jam 7.55 dosennya ngabari, Dek, saya gak bisa masuk, anak saya sakit, ada tiba-tiba istrinya melahirkan, tiba-tiba anaknya lompat dari Cambridge. Aku bingung. Di sana gak ada ya yang kayak gitu ya? Ya nggak ada sih, kalau misalnya mereka nggak masuk, pasti mereka bilang dulu ke kita. Jadi kayak nggak, pas hari H, tiba-tiba kayak baru bilang gini. Nggak. Jadi Iya jauh jadi, dari... dosen Indonesia kalian tiru. Aku gerem pula, iya betul. Nggak bilang No apa aku. comment. No comment. Ya nanti mukamu disensor pas aku ngomong kayak gitu. Jadi gak nampak, tapi sama aja. Kan sampai penuh mereka nengok podcast. Nah, kemudian cara kau kuliah di sana itu gimana? Misalnya kan kayak apa namanya? Cara daftarnya gimana, dapat infonya dari mana gitu. Aku sih, awal-awal kalau misalnya dapat info soal Malaysia itu karena ada istilahnya sepupu aku lah, pernah kuliah di sini juga. Terus adanya, ya mantannya koko aku, adiknya. Oh, Ada kuliah wow. di sini juga dulu. Jadi kayak tahu-tahu gitu. Dan ada juga temen aku lebih besar dari aku panggil dia Cici. Dia juga kuliah di sini tapi beda universitas gitu deh. Tunggu. Beda universitas. Oh, maksudnya memang universitasnya atau jurusannya yang beda? Apa? Universitasnya apa jurusannya yang beda? Universitasnya yang Oh, beda. universitas. Cuman dia tahu tentang Taylor University gitu. Tahu. Oh, tahu banyak lah. Karena udah Terus lama yang tinggal di situ mungkin. pastinya, yes, yang pastinya lebih jelasnya lagi info-infonya aku sih ikut agen ya. Jadi kayak Agennya. global total lah. Kita tahu global total, bener nggak? Iya, aku nggak tahu, tapi sering aja gitu. Global Total, Smart Way Education. Tetap aja gitu, ya kan? Kita juga ada loh adik kelas kita di sini. Siapa? Adalah Ya, siapa? Siapa tahu kenal? si Evelyn. Aduh, banyak lah. Banyak pula nama Evelyn di Matrix 2 itu. Angkatan kita aja udah berapa, Evelyn? Nggak di Aku bawah tahu aja kita. ada 2. Udahlah, lewatin aja lah. Ya, selamat bergabung Evelyn di Taylor University. Kalau bandel-bandel,
ya udah minta tolong sama cicimu. Kemudian ini ya, pertanyaan berikutnya. Eh, uang kuliah tadi udah. Ya, sistem pembelajaran di sana plus minusnya itu gimana? Contoh, kasih aku contoh. Contohnya kayak aku tadi, misalnya kan minusnya di Medan, nggak tahu kau di luar kan, di minusnya di Medan itu, kau bayangin masuk kuliah jam 8 ya, jam 7.55 baru dia ngabari. Kok misalnya dia nggak masuk. Oke, so gini, kalau misalnya di sini tuh nggak yang kayak kamu bilang itu intinya. Oke, Karena kalau misalnya mantap. dosennya itu ada sesuatu hal yang perlu dia lakuin atau dia nggak bisa masuk, pasti dia udah kabarin dari beberapa hari yang lalu, bukan pas hari H, Oke. kayak gitu. Terus yang kedua itu mungkin ada juga sih, ya dosen semua mah pasti beda-beda lah karakternya kan. Ada juga dosen yang kadang tuh ya udah merepet ya di kelas, tapi kayak kita nggak ngerti dia ngomong apa. Ngerti kan Oh, maksud aku kan? tetap ada yang kayak Jadi gitu rupanya. tetap ada. Di dunia ini apa sih yang nggak ada? Ya buktinya di Malaysia nggak ada yang dosen jam 8 masuk 7.55 baru ngabari ngilang. Ya kan belum tentu juga, karena kan yang aku ketemu itu dosennya yang nggak kayak gitu. Nah dosen yang lain kan Oh, kita nggak tahu juga. udah selaku nasihati dosen Medan ya. Sorry. Bahaya nanti ke Jadi skripsi aku. intinya adalah, maksudnya kita juga nggak usah judge orang lain, gitu aja sih. Karena Oh, pasti ada yang plus, ada yang minus juga, sama gitu. minusnya di sana apa yang paling mencolok nih menurutmu? Minusnya itu, aku nggak tahu sih ini boleh bilang atau enggak ya. Jadi pernah tuh gara-gara adalah satu guru gitu, dia tuh kayak nggak jelas gitu ngajarnya gimana. Pokoknya dia ngomong apa kita nggak ngerti, terus apa yang dia kasih ke kita tugas-tugasnya itu kayak nggak jelas gitu deh, kayak penuh Hmm, teka-teki istilahnya. Jadi ada beberapa tuh murid ya yang aku tahu, mereka tuh kayak komplain ke kampus ini itu segala hal, gurunya tuh gini, akhirnya ya udah, terakhir karena banyak yang komplain, tahu apa yang terjadi? apa? Gurunya bye-bye. Oh, di Medan, biar kau tahu ada modelan kayak gitu. Tapi makin dinasehati, udah sampai ke yayasan, sampai ke apa segala macam. Dosennya masih bertahan dan menjabat. Mantap kan? Gak di kampus aku ya, enggak. Tapi aku tahu, aku pernah dengar cerita kawan aku. Ada loh. Malah dia menjabat sebagai kayak, aduh, aku ceritakan pun beda jabatan di sana sama di sini. Tuh pula lah ya. Tuh ada loh. Di sana langsung baba ya. Iya, Di sini malah viral kemarin tuh di luar tapi Sumatera lah. tergantung muridnya itu yang laporin tuh banyak atau enggak. Cuma biasanya yang kayak gitu aku nggak ikut sih. Oh iyalah. Aku Memang aku dari nggak ikut. dari dulu pun aku udah tahu kau memang nggak pernah mau ikutan begitu. Dari masalah yang kelas 11 aja yang aku minta pengurangan uang sekolah supaya Ah, ketemu sama kepala sekolah biar AC kita dingin aja pun kau nggak pernah ikut kan? oke. Pernah itu guys. Jadi aku masuk, aku sengaja bikin pengurangan uang sekolah gitu ya. Supaya apa? Supaya ngomong sama kepala sekolahnya. Panas sekali bos AC di sini. Mahal kali uang sekolah kami. Pernah itu. Dia Win inilah saksi hidup aku. Tapi memang aku dulu waktu sekolah baik-baik ya Win ya. Oh, siapa bilang? Oh. Gak pernah lah aku dibelain kawan ini. Salah tuh. eh Kok bilangnya nggak pernah dibelain? Kalau misalnya nggak dibelain, kenapa lo misalnya lo minta tolong apa? Gue bantuin kan? eh, jadi Salah Win ini ngomong. adalah orang baik ya. Jadi dulu itu waktu bagian mata dia minta jawaban sama aku. Aku sisanya fisika, kimia, bahasa Mandarin, Inggris. Ya memang agak kacau aku dulu waktu sekolah.
Aduh, ngingat zaman sekolah, bah. Udah bisa ini kayaknya kita reunian ya. Sama yang di Taiwan, orang James, orang Vicky. Siapa lagi di sana? Nggak tahu aku lagi di sana. King. Oke, Iya, lanjut, lanjut, kamu. lanjut. Di sana komunikasi sama dosen sulit nggak sih? Kalau di Medan ya, kalau di Medan, hari ini kau WA, mau 3 hari kemudian dibalasnya. Macam dah presiden lah dia. Kalah Pak Presiden ngebalas WA. Nggak sampai 3 hari sih itu Jadi berapa? baru dibalas. Paling paling lama sekitaran 1 hari lah gitu. 1 hari ya. Paling Tapi lama. paling lama ya. Tolonglah dosen Indonesia, kalian dengar lah. Paling lama itu 1 hari loh. Ini giliran skripsi mau bimbingan hilang kalian. Ih, gerem kali aku. Oke, lanjut, lanjut. Berarti di sana komunikasi gak sulit ya. Nah, bahasa sehari-hari kau di sana apa? Tergantung sama siapa ngomongnya. Oh iya pula ya. Iya benar. Jadi tapi pakai tetap 2 itu ya. Kalau nggak Inggris, Mandarin ya. Iya. Cuma kalau misalnya kayak kuliah gitu banyaknya English sama dosennya lah gitu. Kuliah banyakkan Inggris ya. Oh gitu. Ya jadi aku dulu teman-teman pernah juga ikut tes HSK ya. HSK itu TOEFL-nya Mandarin. Dan alhasil aku hanya membuang duitku 500.000 cuman biar tahu aja cemana isi HSK itu. Waduh, ya Makanya kan? kamu coba HSK berapa? 3 dulu waktu aku les Mandarin. Hmm. Itu pertama Jauh kali juga skornya. ya? Jauh passing grade-ku. Pertama kali juga gitu maksudnya. Ya, waktu pertama kali lah. Setelah beberapa kali barulah lulus. Dan itu pun aku bingungnya lulusnya. Kayak kan itu berlakunya 2 tahun ya kalau nggak salah ya, pas tahun ya. 2 ya? Dengar-dengar sih gitu ya kalau nggak salah. 2 tahun itulah terakhir ya mau ngapa-ngapain pun nggak bisa terpakai lagi kan. Karena kan itu kan SMP 3 aku nyobanya itu. Aku juga kan awal-awal aku ambil HSK, kayaknya kamu tahu kan? HSK yang Tahu lah yang pertama kali. HSK 5 itu waktu masih kita di kelas 12 kan? Nah, itu HSK Hah? 4, say. Oh, 4 ya? Iya. Oh, 5 yang dari Taiwan itu ya, yang sempet gitu kan? Hah? Yang tinggi-tinggi HSK. orangnya. Eh. Eh, ya kalau HSK Anda 5 nonton itu ini, maaf ya. Oke, lanjut dulu. bener ya. Kalau misalnya HSK 5 itu, aku ada ambil juga, tapi pas aku udah nyampe di sini, di Malaysia. Oh, jadi di sana Aku baru coba. tes HSK 5-nya. Iya, benar. Lulus? Ya, syukurnya sih lulus ya. Iya. HSK 5 bilang bersyukur ya. Harusnya aku gitu yang HSK 3 juga udah bilang bersyukur. 5 harusnya bangga loh. Kampret. Enggak, soalnya kenapa aku tes lagi HSK 5 itu, karena dulu waktu pas pertama kali aku mau ujian HSK, nah guru les aku nih bilang, kata dia, lu mau tes nggak ujian HSK gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, sebenarnya kalau kamu ambil level 5 pun kamu bisa lewat juga, kata dia gitu. Cuman dia bilang, ya cuma kan lu kan belum pernah ujian HSK sama sekali. Jadi Oh, takutnya nanti kau pas nembak ujian, langsung 5, belum pernah bertahap gitu, misalnya 3, 2 gitu. Kak, pas pertama kali aku ujian HSK tuh HSK 4. Oh, gitu. Karena pas itu gurunya bilang, nanti kalau misalnya kamu kan nggak pernah, jadi mendingan kamu ambil dulu yang level 4, jadi pas ujian itu kamu kayak nggak shock gitu. Tuh Gitu ya. dibilangnya. Memang gitu dia guys, bedanya yang udah pro sama yang masih meraba-raba. Enggak. Masih nggak terlalu pro lah, masih jauh banget sumpah. HSK sampai level berapa sih? Level 6. 6. Tengok. Jadi ini istilahnya kalau di ML dia sebenarnya udah mitik. Udah mitik. HSK 6 itu mythical glory-nya lah gitu. Yang ada pakai bintang. Mythical Masih glory jauh. zaman kapan itu? Kayak masih kita sekolah ya mythical glory namanya. Ini kan udah mythical yang bintang ya. Gak tahu sih. Udah gak pernah main lagi aku. Jadi kalau ini sekarang online ya? Iya, Atau udah offline? Belum ya? ada yang offline juga, udah ada di kampus gitu. Oh, di sana vaksin pakai apa? Random kali ya? Pakai apa?
pakai suntik. Bu. Iya pula lah. Ya kan pertanyaannya kan vaksin pakai apa ya? Pakai suntikan dong. Iya, Bener nggak, aduh, guys? ya, benar. Aduh, kenapa aku nanya gitu? Di sana vaksinnya dosis vaksin apa? Gitu. Dosis vaksin apa? Misalnya kayak Sinovac gitu ya. Ya. Ada Sinovac, Pfizer, aja juga ada sih. Kau pakai apa? Campur. Campur. Gimana? Jadi maksudnya itu vaksin pertama, vaksin kedua aku dapatnya itu Sinovac, terus vaksin ketiga aku Pfizer. Oh, booster. Campur, astaga. Aku pun campur. Cemana? Apa misalnya kan itu kan 0,30 mili ya kalau nggak salah ya. 0,15 dulu Campur Sinovac. satu-satu. Enggak, dicucuknya 2 kali. 0,15 Sinovac, 0,15 AstraZeneca. Yang keduanya Enggak lah. cari lagi yang baru. Moderna 0,15, Pfizer 0,15. Buset. Yang boosternya Johnson & Johnson. Wih, gila kebal. Hulk kau di Tapi, sana. apa ya, bersyukur sih. Maksudnya di sini bisa ketemu orang-orang baik juga di sini. Jadi, ya best lah pokoknya. Di sana gimana orang-orangnya? Ramah nggak sih sama orang Indonesia? Ya lumayan sih. Even kayak misalnya, aku ceritanya. Jadi Iya. pas waktu vaksin itu kan ada berita bahwasannya kita bisa walk-in vaksin. Iya. Jadi kayak misalnya datang ke tempat itu langsung ya udah sesuai urutan gitu kan, tanpa janjian, tanpa apa. Karena pas itu aku ada daftar di aplikasi MYSJ. Aku nggak mau nyebut secara lengkap itu apa, MYSJ intinya. Oh. Dan itu tuh apa ya, kayak ya udah nggak dapet appointment sama sekali gitu. Akhirnya bersyukur banget pas itu ketemu lah satu Grab, Aceh Grab kan. Itu uncle-nya sih baik banget sumpah. Baik banget. Sampai dia pas kita masuk dia nanya tuh, saya udah vaksin belum? Kalian dapat vaksin apa? Terus kita bilang nggak dapat vaksin. Terus dia nanya, emang kenapa nggak dapat vaksin gitu-gitu kan? Akhirnya dia ngajak lah itu, dia nanya, kalian mau nggak ke tempat ini gitu. Kita kan nggak tahu tuh, kita hanya datang sesuai berita. Jadi pas udah gitu, ya udah dia antar kita. Terus kita mikirnya ya udah antar, ya udah stop di main entrance kan. Kita mikirnya gitu. Tahu nggak? Dianterin masuk sampai ke dalam, urus kita sampai ke dalam, terus antar balik kita pulang. Itu bener-bener itu uncle baik banget sih. Baik kali ya. Jadi sebenarnya orang di sana itu baik-baik, ramah-ramah gitu ya. Ya pasti sih, maksudnya apapun itu kan orang kan memiliki karakter yang berbeda. Iya. Cuman tapi sampai saat ini yang kau jumpai baik semua ya. Lah. Ini contohnya ini. Dia udah ceritakan, ya aku juga, ya banyak juga kebaikan yang kuterima di sana. Cuman memang waktu pertama kali aku ke Malaysia, ke Penang, kena prank sama supir taksinya, iya. Kampret memang. Jadi itu memang kesel kali aku itu. Jadi waktu kelas berapa ya aku ya? Oh, SMP kelas 1. Jadi aku udah mulai diajak opungku gantian, misalnya, maksudnya biar ngawani dia, apalah namanya. Apa namanya, check up. Check up, ngawani dia check up gitu kan. Jadi memang sudah ada supir dan juga penginapan langganan di sana. Tetap kalau misalnya ke Penang tetap sama mereka itu kan. Jadi waktu pertama kali itu aku bener-bener pertama kali ke Penang, tiketku bermasalah. Jadi karena appointment udah dekat, opungku duluan berangkat. Aku terakhir lah berangkat, nunggu flight siang. Opung aku udah pagi flightnya kan. Aku kayak, aduh pening, cemana lah ini. Itu kan SMP kelas 1 kan belum cukup umur. Jadi masuk ke imigrasi, ditanya-tanyain lagi. Di sana udah ada yang jemput belum? Tempat tinggal udah ada belum? Waduh, pening lah aku kan. Ya udah dijawab, mamaku nemenin kan. Ya ada, udah aman semua apa segala macamnya. Udah nge-flight lah ke sana. Dijemput memang sama supirnya, sama supir. Langsung diantar ke Adventist rumah sakit. Terus
Ya aku kan memang tetap dibekali duit kan sama mak aku kan. Datang supirnya. Tadi papa belum bayar uang taksi katanya. Aku nanya lah kan, berapa semua totalnya Su? Aku bilang gitu kan. 120 dia bilang. Hah? Berapa kali opung ini pergi aku pikir. Kayaknya baru nyampe lah dia kok udah banyak kali tagihan kami nih pikir aku. Rupanya tadi opung ada juga nitip beli ini, beli itu. Jadi memang biasanya opungku itu bayarnya belakangan, didahuluin dulu semua. Jadi tinggal ya udah bayar billing aja gitu. Dan aku dikerjai gitu. Dia tahu kok misalnya aku dengan cucunya gitu kan. Aku kayak, hah? Aduh aku gak ada duit cek, gue bilang gitu kan. Cemana cek, gak bisa nanti aja tunggu pulang. Kan nanti kan pulang acek lagi yang jemput. Oh ya udah gak apa-apa. Ku bilang lah sama Opung kan. Opung gini-gini, yang main-mainnya itu katanya. Orang biasa kita terakhir kok baru bayar. Wah itu aku bener-bener panik gitu. Wih, kacau. Ya, Nggak mungkin dia apa-apa, nengok, pengalaman. iya mungkin dia Pengalaman. nengok kan masih kecil gitu kan. Siap itu kan kalau nggak salah bulan 2-an gitu lah. Bulan 7 kami ke sana lagi kan tiap 6 bulan gitu kan. Bulan 8 kami ke sana lagi. Aku bilang, kali ini Aceh nggak bisa nipu aku lagi ya. Aku udah tahu gimana sistemnya, aku bilang. Jangan berani-berani minta aku di depan. Di belakang dibayar sekalian, aku bilang. Waduh, itu memang. Jadi teringat zaman opung aku. Kenapa jadi bahas opung aku pula? Oke, jadi nih balik lagi ya, back to topic pendidikan. Agak ngawur ya, biasalah. Kami juga dulu Nggak apa-apa tukang kan bisa gosip. di-cut. Ya. Kami dulu tukang gosip dan Winnie selalu yang mendapatkan gosip terhangat, terbaru. Jadi nanti dia tiba-tiba panggil, J, kau tahu nggak? Gini. Gak tahu Win gimana? Winnie ini memang tetap selalu dapat info terupdate lah gitu. Ini kayak infotainment gitu. Kayaknya kebalik deh, J. Sumpah. Kayaknya enggak lah. Selama aku sama si Anu pun kayaknya tetap kau lah yang dapat info duluan. Siapa sih Anu? Anu siapa? Anu. Siapa? Cewek cowok? Ngomong yang jelas Ya, dong. ya cewek lah. Aku kan nggak homo. Oh, yang kau sama si itu tuh, yang masalah itu tuh kemarin. Ya. Halah, dah. Ya, kayaknya di situ pun kau udah banyak dapat info gitu ya. Ya, gimana nggak dapat info kan? Yang ngomong kan orang lain juga ke aku. Ya pasti aku tahu lah. Kalau orang lain nggak ngomong ya aku tahu dari mana gitu. Bayangi, kami yang bermasalah yang tahu satu sekolah. Itu bukan aku. Aku dengar dari orang. BP tiba-tiba manggil aku gitu kan. Mana di BP aku bergosip sama yang di atas. Iya, kok putus kau sama dia? Iya. Bapak dari mana tahu info? Tekan aku, apa ini masuk BP? Tiba-tiba kayak gitu, kacau. Ya balik lagi. Ya. Bahaya. Pendidikan. Di sana kuliah S1 ya, berarti ya? Iya. Gelarnya Kalau apa? aku S1. Bachelor. BA. Oh, bachelor ya. Belakangnya Ya, gitu tapi misalnya kayak temen aku kan ada yang kayaknya berapa tahun ya? 2 tahun gitu ya. Itu kan diploma. Iya. Di sana sama kayak Indonesia berarti ya, 4 tahun juga atau lebih atau kurang? Kalau yang S1-nya? Biasanya sih setahu aku S1 3 tahun sih. 3 tahun? Di sana lebih cepat? Iya. 3 tahun atau 3,5 lah paling lama. Kayaknya nggak sampai 4 tahun deh. Loh, berarti berapa semester? 6 ya? Iya. Loh, berarti kau udah mau tamat? Iya. Lah, ada orang udah mau tamat, aku masih mikir mau magang di mana lah. Ampun. Ya tahun ini kan barengan kan tamatnya. Tahun ini kan. Enggak dong, aku ya tahun depan. Iya, tahun depan lah. Aku ini baru masuk semester 6. Kami kan 8 semester. Lebih setahun daripada kalian berarti. Tapi kita kalau semesternya itu enggak yang kayak semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak gitu. Kita ada semester 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 gitu. Aduh.
Makanya tadi aku bilang kita tuh ada long short semester, jadi beda-beda, biayanya juga beda. Oh, Tuh. jadi ada satu. Oh, lebih untung ya. Buka universitas lah aku di sana. Telepon sama mak aku, mak butuh duit aku, mak. Cukup lah kayaknya 15 M gitu. Enggak lah, enggak Bagi-bagi mungkin lah. dong 15 M. Sedikit kali kayak 15 M-nya. Oke. Terus kalau misalnya ada tamat S1, kau bakal balik ke Indonesia atau kerja di sana? Kayaknya sih balik ya. Kayaknya sih balik. Kayaknya balik. Hmm. Kenapa balik? Kan udah ya kau ya bisa dibilang kan kau udah magang di sana, sudah enak, udah ketemu sama istilahnya perusahaannya yang mungkin klop denganmu gitu kan. Nah, itu kenapa gak di situ aja kau datangi? Belum tahu sih, cuman memang kayaknya kemungkinan besarnya itu aku pasti balik karena ya gimana ya, kayak misalnya nenek aku lah gitu kan, kurang setuju kalau misalnya aku di Malaysia kerja, karena menurut dia ya aku kan sendiri gitu, jadi ya lihat sih nanti gimana. Ya udah pastilah, nenek tetap sayang cucu gitu kan. Kita udah makan aja baru nyampe rumah nenek langsung makan. Nenek udah masak. Aduh, aku gak pernah lapar di rumah nenek aku. Mantap, Nek. Oke, apa lagi ya yang mau kutanya ya? Atau kau ada mau sharing gitu? Misalnya tips atau trik gitu ya untuk yang mau nih misalnya kuliah di sana atau mungkin lebih spesifiknya kuliah di tempatmu gitu di Taylor University gitu. Atau mungkin tips and trick cara bertahan hidup lah di negara orang gitu kan. Kan nggak salah juga gitu. Boleh. Oke. Jadi kalau yang pertama tips and trik untuk kuliah dulu kayaknya. Jadi yang pertama kalau untuk biaya siswa itu yang pastinya kalau masih sekolah ya bagus-bagusin lah nilainya gitu ya. Iya, benar. Karena dari nilai nanti kita ada dapat yang kayak antara beasiswa atau misalnya kayak ada pengurangan itu juga bisa. Oh, bisa. Tapi harus sesuai dengan syarat. Kriteria lah. Ya. Terus kalau misalnya untuk masuk di kampus aku minimal ya IELTS-nya itu harus 5,5 minimal. 5,5. Bener. Baru bisa masuk gitu. Kemarin pengamu berapa IELTS-mu? Pas banget. Nah, keberhubungan kamu bilang IELTS, aku mau sharing ini. Tapi please kalian penonton jangan ikutin aku, oke? Oke. Jangan diikutin, cuman maksudnya sharing aja gitu. Gimana? Ya, ini cuma sharing. Jadi pas aku les IELTS itu cuma bentar banget, nggak lama-lama banget. Itu cuma bentar aja. Totalnya itu setelah tamat SMA kayaknya. Tamat SMA, nggak lama itu kan aku les IELTS kan. Itu pun kayaknya 1 minggu sekitar 2 kali. Dan totally pas aku ambil ujian IELTS, aku belum bilang sama guru IELTS aku. Waduh, nggak ada koordinasi ya, gitu. Aku bilang jangan contohin. Jadi ini aku jujur apa adanya ya. Jadi pas itu aku kan nggak bilang tuh sama guru aku sampai aku udah daftar, nah barulah aku bilang sama gurunya kan. Waduh, aku baru bilang sama gurunya, terus gurunya kayak shock gitu loh. Kayak shock banget, karena pas itu aku kayak mikir, aduh gimana ya, karena pas itu aku mepet. Jadi aku tuh ada acara di Jakarta lagi, lomba kan, mewakili Sumatera Utara juga kan gitu. Jadi aku kayak mampus saya ini kayak gimana nih jadwal aku kan. Jadi akhirnya aku kayak mikir-mikir, ya udahlah, satu-satunya cara aku bisa ambilnya sekarang. Kalau bulan depan itu aku nggak bisa gitu kan. Istilahnya kan gitu. Jadi akhirnya aku ambil, dan setelah aku ambil, bayar segala macam, ya udah baru aku ngomong ke gurunya shock. Terus kayak dia kayak shock tuh pengen marah tapi nggak bisa marah gitu, ngerti gak sih? Kayak diem aja gitu, kayak dia hah? You already registered gitu kan. Terus aku kayak iya. Akhirnya ya udahlah, pas di situ baru benar-benar belajar
materi IELTS gitu. IELTS kan juga hampir sama kayak HSK. Dia itu ada kayak listening, writing, reading, speaking juga. Nah, Iya. pas IELTS itu kan ujian tuh. Pas speakingnya itu bener-bener aku langsung sama bule ngomong ya. Terus aku Iya, yang iya. kayak, aduh parah nih Aku mampus pernah ini aku aku. pernah nengok YouTube-nya itu ditunjukin sama abang kelas aku. Dia kayak ada tempat duduk kayak interview 2 orang gitu aja ya, langsung sama bule Iya, gitu ya. iya. Oh, aku pikir itu karena orang sana yang ngetes, makanya beda. Aku pikir beda. Sama rupanya ya. Itu aku deg-degan pakai banget sih. Tapi bersyukurnya sih ya bisa lewat. Itu aku bersyukur itu di situ. Nilainya berapa? Bisa Spill lewat. dong. Pas. Pas 5,5. Iya, pas. Oh, aduh. Jadi, teman-teman, syarat untuk bisa lulus IELTS, gimana baca? Iya kan? IELTS adalah Iya. yang pertama kau harus yakin kalau kau memang bisa. Kedua, memang kau udah belajar lama. Yang ketiga, kau berprestasi, udah jelas. Tadi aja dia bilang dia mau ngetes karena mau ke Jakarta, ada lomba mewakili Sumut. Nah, jadi kalian kalau misalnya juga, oh ya, satu lagi harus punya uang. Yang aku tahu IELTS itu mahal kan? Hitungannya Iya, juta bener. kan? 3 jutaan ya? Atau 2 jutaan gitu kan? Kayaknya nggak sampai 3 juta lah. Kayak nggak sampai ya? Ditipu Nggak abang sampai. kelasku. Aku kayaknya kemarin dibilang dia ada sampai 3,5 lah itu. Kayaknya sih setahu aku nggak sampai segitunya. Nggak sampai Kayak, segitu. Kampret tuh orang nanti di aku sih kampusku enggak. cari itu bener. Malu aku di podcast ini ada Aku teman nggak tahu aku ya, bang. cuma seingat aku itu kayaknya nggak sampai segitu. Sekitar Seingat berapa? aku ya. Karena Range. kan udah lama juga. Gitu. Kalau memang kalian nggak pandai, kalian bagus les dulu. Nggak usah nekat. Duit 1,5 kau di Medan direpeti mamamu. Nggak punya rumah kau besok. Percaya kalian sama aku. Iya, jujur aku tuh pas ujian ya, apalagi pas ujian udah tahu mahal gitu kan. Kayak dadakan nih kalau nggak lewat sih, aduh, mampus sih ini. Itu pakai duit sendiri? Kayak habis uang. Atau Apa? bilang sama mak? Atau kau diam-diam? Atau kau jangan-jangan diam-diam juga sama makmu kalau kau ujian? Enggak, Oh tahu dong. enggak Enggak tahu. ngomong. Enggak ngomong. Aku cuma enggak ngomong sama guruku doang. Oh sama guru doang. Tapi Kirain sama ya, mamamu pun enggak ngomong. ya enggak juga lah. Namanya pakai duit orang tua pas itu. Oh enggak, aku pikir kan ada memang yang kayak misalnya kan kayak gimana ya? Bisa dibilang nekat lah gitu kan. Terus jadinya ya dia gak bilangin sama orang tuanya tapi dia pakai duitnya sendiri gitu. Nyoba keberuntungan gitu tanpa doa ibu. Memang ada aja orang sombong kayak gitu. Nah, jadi aku sekalian ngomong ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau les IELTS, mau apa gitu, kalian boleh cek Instagramnya Alpha, bentar. Apa ya? Alfa apa? Alfa Omega. Oh enggak, itu gedung yang dekat Sun Plaza. Alpha.English.Learning.Center. Ya udah nanti aku editin teksnya. Coba ulangi Ya. sekali lagi ngomongnya. Alpha.English.Learning.Center. Itu apa? Alpha English Learning Center. Enggak, maksudnya itu apa? Tempat les les ya? IELTS aku. Oh, tempat les IELTS kau. Iya, lumayan dipromosiin ya. Dengan subscriber yang tidak seberapa tapi dipromosiin ya, oke lah. Oke lah. So kayak kita membantu orang juga ini namanya. Iya, jadi memang jujur Winnie dia adalah orang yang baik hati, suka membantu orang dan dia juga orangnya lemah gitu. Sikit-sikit nangis, heran aku. Kayak nengok video apa gitu yang menyentuh hati nangis. Wih. Kapan aku nangis di depanmu? Alah jangan gitu kan biar kayak nampak akrab aja gitu. Oh, kok pernah nangis dulu karena apa ya? Oh, enggak Angelin ini. Aku sebut lagi. Kok si Angelin? Aku kayaknya nangis Nah, terakhir pernah itu. di kelas. Bukannya yang aku nangis itu soal perpisahan ya? Oh iya ya. Tuh ngarang lagi kan? Oh, iya. Oh iya ya. Itu bukan karena ada masalah misalnya sama. Oh iya ya. Kalian nggak pernah bermasalah sama guru ya? Tetap 10 besar kok. Gimana ceritanya bermasalah? Iya.
Enggak. Marah lo ya. Nah, itu tadi kan tips and trick untuk bisa berkuliah di Malaysia ya. Nah, kalau tips and trick bertahan hidup di Malaysia gimana? Ya, pinter-pinter lah. Maksudnya manage gitu kan. Manage uang, keuangan, apa gitu. Ya, manage sendiri gitu. Karena mungkin nggak tahu ya, kan karakter orang kan beda-beda. Ada orang yang misalnya sifatnya tuh kayak nggak enakan gitu misalnya sama temennya. Ya, Jadi lu setiap kali itu. temennya, ya bentar dulu aku belum ngomong Oh deh. ya, oke. Jadi kalau misalnya sama temen gitu istilahnya diajak keluar tuh, iya terus aja itu. Nanti lama-lama uang habis ya. Nah jadi tips untuk bertahan hidup menurut aku yang pastinya aku nggak tahu ini hanya kayak life apa sih kayak prinsip hidup aku aja sih lebih tepatnya. Karena menurut aku mau temen kayak apa kayak gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa mengandalkan semua orang. Yang kita bisa mengandalkan itu adalah diri kita sendiri. Wah, Bener nggak? jadi guys, Winnie ini dulu waktu sekolah nggak sebijak ini gitu. Wah, wah, kok tiba-tiba gitu ya, kayak kesindir aja aku gituin, kayak kesindir gitu. Karena apa ya? Karena Ya tapi benar sih yang dia bilang, benar yang dia bilang. Maksudnya jangan semua kalian iyakan. Udah tahu duit pas-pasan, kiriman orang tua kadang telat, kalian bertingkah lagi. Ih, kalau aku lah, bagus mati aja lah orang-orang kayak gitu. karena gini loh, karena meskipun kita baik terhadap seseorang, belum tentu orang yang tersebut kita baikin itu bisa membalas kita dengan kebaikan juga. Betul, betul, Kau kenapa betul sih? mananya, betul. Aku gerem kali, tapi aku betul. Ih. Ada aja memang orang nggak tahu diri, udah dibaik, udah dibantuin, malah minta aneh-aneh lagi. Ih. Mengerikan. Aku juga udah pernah mengalami hal kayak gitu. Jadi kayak ini tuh kayak beneran truthfully aku sayang banget sama orang ini, tapi ya aku nggak mau nyebut juga siapa, aku nggak mau ngungkap-ngungkap lagi. Cuma intinya ya di situ aku sadar gitu bahwasanya ya udah orang lain itu kita nggak bisa menebak orang itu gitu. Meskipun kita udah kasih ibaratnya kasih bantuan, kasih segala macam, kayak ibaratnya kasih hati minta jantung gitu lah istilahnya ya kan. Dan itu tuh kayak ya udah sih kayak kayak Nggak pelajaran apa-apa, aja sih lanjut. bagi aku. Agak sedih memang. Tapi intinya apapun itu di hidup ini yang penting kita tetap harus positive thinking supaya hidup kita juga nggak negatif. Intinya perbanyaklah dan bergaullah sama orang-orang yang positif, jangan yang negatif. Itu aja intinya. Oke, jadi itu sepertinya juga kalimat penutup dari Winnie ya. Jadi itu tadi nasihat-nasihatnya buat kalian yang mau kuliah di luar negeri atau mungkin ke negeri tetangga gitu ya. Jadi maksudnya tetap sama prinsipnya kalau misalnya kalian merantau. Cuman bedanya ya pasti di negeri orang lebih keras karena istilahnya kan ya itu negara orang. Kau nggak tahu gimana bedanya peraturan ataupun Peraturan. hukum di negara itu sama di negara kita gitu kan. Nah, Dan misalnya intinya kau jangan cari ribut sama orang di negara orang. Itu aja ya intinya. jangan nyari ribut lah. Entah kalian tiba-tiba di sana bikin geng motor ugal-ugalan sambil teriak-teriak, aha, katanya kan, dah. Nggak usah pakai helm juga di sana tetap gitu. Kalau misalnya kalian bisa beli motor di sana. Jadi ya thank you Win sharingnya Sama. gitu kan. Foto dulu lah, bentar. Aku laptop baru, Thank tapi you juga aku udah laptop baru ngundangin gimana ya? Cara print screen ya? Bentar, aku telepon orangnya dulu. Windows tambah Oh ya PATS. ya ya, oke. Semana laptop baru. Oke, ini pencetnya barengan kan? Windows sama print screen-nya kan? Iya, Windows Ya, tahan cuman terus PATS.
Oke, yuk. 1, 2. Anjay. Apa mau bergaya nggak? Mau bergaya nggak? Mau gini atau gimana? Tahu. Mau gaya? Ya siapa tahu kan. Kau kan dulu kan juga orangnya enggak. Yuk, sekali lagi yuk. Agak gaya lah Nggak sedikit. apa-apa, mau ngomong aja, nggak usah nggak. Oh iya ya udah jauh ya, nggak mungkin dicubit lagi ya kayak dulu. Yuk, sekali lagi bergaya lah sedikit. 1, 2. Nah, Oke, udah lumayan lah. Daripada gak gaya sama sekali. Oh lebih dari sejam kita ternyata ya. nggak apa-apa ya. Aman. Udah lah, ntar aku matiin dulu recordingnya. Oke, thank you Winnie. Ntar aku